terbitan dalam Serat Dharmogandhu. Dalam rangka dan upaya kaum kolonialis kulit putih di Hindia menggelar politik pecah belah dan kuasailah, atau lebih dikenal dengan politik divide et impera, telah terjadi kesamaan yang persis seperti dilakukan oleh pemerintah kolonialis Inggris atau British East Indies di India dengan memberi dukungan terhadap karya Islami Mirza Ghulam Ahmad. Ternyata demikian pula yang terjadi di Hindia terhadap Serat Dharmogandhu yang penulisnya masih misterius pada kurun antara kekuasaan Inggris Gubernur Jenderal Thomas Raffles di tanah Jawa hingga menjelang babak terjadinya Perang Jawa, yakni perang yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro. Raffles malah sempat-sempatnya mempelajari peninggalan kebudayaan dan sastra Jawa yang kemudian dituangkan dalam History of Java dan terbit di London. Dengan demikian dapat ditengarai pemerintah kolonial Hindia Belanda bersama kolonialis Inggris meminjam jargon Orde Baru. Patut diduga tidak bisa tidak, langsung maupun tidak langsung, terlibat dengan terbitnya Serat Dharmogandhu yang bertujuan memecah belah penduduk pribumi Hindia. Sebagai bahan referensi memecahkan siapa penulis misterius Serat Dharmogandhu tatkala pertama kali terbit, pujangga klasik Jawa Ronggowarsito masih berusia 22 tahun dan karya pujangga pribumi tersebut dan juga para pendahulunya memiliki ciri khas karya mereka dalam bentuk syair nyanyian, antara lain gambuk. Sangat berbeda dengan Serat Dharmogandhu sudah berbentuk isih dalam bahasa Jawa campuran, ngoko dan kromo inggil. Pada masa itu, penulis Eropa sudah terbiasa menggunakan gaya tulisan demikian dalam bahasa Eropa, dan bisa jadi selanjutnya hasil karya penulis asing itu untuk keperluan penerbitan diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, sama sebagaimana bahasa yang dipergunakan dalam penulisan Serat Dharmogandhu. Serat Dharmogandhu pada babak perpisahan antara penasihat Mojopahit Sabtupalon Noyokenggo dengan Prabu Brawijaya terjadi percakapan mengenai Satrio Piningit atau Satrio yang dimaksud di sini adalah Ratu Adil. Sabtupalon mengungkapkan kecewa hatinya kepada momongannya Prabu Brawijaya, "Kulo badhe pados momongan ingkang mripat satunggal." Kurang lebih artinya, saya akan mencari satrio asuhan yang bermata satu. Sang Prabu juga diminta oleh Sabtupalon menjadi saksi kelak di masa depan mengenai munculnya Satrio Piningit. Yang dimaksud di sini ialah Ratu Adil. Dalam percakapan, "Ing besok yen ana wong Jawa ajeneng tuwa, agegaman kawruh yaiku sing demong Sabtupalon." Kira-kira artinya, kelak di masa depan akan muncul seorang Jawa menambahi pada nama aslinya nama yang dituakan, Mbah, Yai, Ki dan lainnya, dan yang bersangkutan menguasai ilmu pengetahuan agama atau yang bisa disebut kejawen, dialah yang diasuh oleh Sabtupalon. Kembali dalam Serat Dharmogandhu, terlepas dari apakah di dalamnya itu asli atau plagiasi dari sumber lain, dari hasil karya sebelumnya oleh sang penulis Serat Dharmogandhu sendiri, dapat disebutkan isinya yang kontroversial ialah mengenai makar, subversif atau upaya penggulingan kekuasaan yang dilakukan oleh Wali Songo terhadap Kerajaan Mojopahit. Sedangkan Wali ke-10 Syekh Siti Jenar menentang makar terhadap Mojopahit, maka dia harus disingkirkan dari muka bumi. Syekh Siti Jenar mengutuk salah satu sunan yang menghukumnya. Kelak di masa depan, jika para raja pemimpin di tanah Jawa hanya terdiri dari raja yang sudah tua berusia lanjut, maka gantian aku yang menghukum gantung lehermu dengan laut. Serat Dharmogandhu sejak pertama kali diterbitkan tepat menjelang Perang Jawa meletus, telah memecah belah kekuatan kaum agama Islam dalam melawan pemerintah Hindia Belanda. Di samping itu juga telah menyurutkan dukungan massa rakyat jelata terhadap perang kaum santri tersebut.
Konon pada bagian yang mengisahkan perjuangan salah seorang sunan dalam upaya mengislamkan daerah Jawa Timur mulai Kertosono hingga Kediri dengan cara yang tidak disukai massa rakyat, yakni merusak semua arca kuno berupa patung terbuat dari batu peninggalan leluhur dan mengikis habis berbagai bentuk budaya lainnya yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Pertentangan antara massa rakyat Siwa Buddha terhadap para pendakwah dan pemeluk Islam itulah yang menjadi misi utama Serat Darmo Gandul sampai hari ini. Maka tidak mengherankan tatkala menjelang pemilu tahun 50-an, Serat Darmo Gandul dimunculkan kembali hingga akhirnya malah dijadikan buku terlarang. Apakah dengan larangan itu dapat menutup jejak masa silam mengenai keruntuhan Majapahit dan cara penyebaran agama Islam oleh Wali Songo tidak dilakukan secara damai, atau berusaha menutupi bahwa Raden Patah, Sultan Demak dari kerajaan Islam pertama di Jawa itu, berdarah Tiongkok keturunan Brawijaya sendiri dengan Putri Campa yang sedang mengandung dihadiahkan kepada Adipati Mojopahit Arya Damar dari Palembang. Sebagai gambaran dalam ajaran Islam adalah halal hukumnya membasmi kekafiran dengan cara tertentu dan dalam batas tertentu. Cara kekerasan dan tanpa kekerasan dianggap relatif saja, apalagi merusak benda yang membawa kemusyrikan adalah sangat halal. Dan di sisi lain di seberang sana tentu hal seperti itu dianggap suatu bentuk kekerasan terhadap sebuah benda hasil budaya. Dan yang paling dikhawatirkan pihak tertentu dalam Serat Darmo Gandul ialah ucapan Sabdo Palon yang akan kembali menyebarkan agama tertentu 500 tahun lagi sejak beliau berpisah dengan Prabu Brawijaya, dan itu dianggap kehancuran bagi agama lain. Anggapan demikian itu tentu saja tidak sesuai dengan roda berputarnya sejarah yang selalu menghasilkan sintesa baru dan buka kembali pada tesis awal. Dan sintesa yang baru itu adalah sesuatu yang lebih unggul yang menjadi hasil daripada pertarungan dari pihak yang saling bertentangan selama 5 abad tersebut. Matur sembah nuwun, mugi rahayu, sagung dumadi.